Ya ora sahabat lintas Danau Toba, saat ini kita berada di daerah Gambiri ya. Dan di daerah Gambiri ini terdapat pohon naga yang cukup luar biasa, dan satu pohon ini bisa puluhan. Kita dengarkan dulu bagaimana tips untuk bertani ya buah naga ini. Harus bang. Harus bang. Ini kok luar biasa ini buah naga ini. Ini buah naga paling banyak satu batang ini ada berapa buah? Bisa mencapai 50 sampai 100 buah. 100 buah per batang. Wow, Mantap. Untuk timbangannya sendiri berapa satu buahnya? Ya, 500 gram sampai 1 kilo, 1 kilo sampai 2 kilo bisa juga. Bisa juga satu buah. Satu buah 2 kilo bisa. Untuk menjangkau ataupun supaya bisa buahnya besar itu gimana bang kira-kira? Tipsnya. Nah, tipsnya itu kita harus menyeimbangkan pupuk ini. Pupuk ya. Dengan pupuk kompos. 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 Jadi, dengan perawatan maksimal lah. Perawatan maksimal. Ini pakai pupuk apa aja bisa apa buahnya besar? Kita pakai kompos kambing untuk komposnya. Untuk pupuknya itu NPK 10 kali ya. Nah, baru TSP sama urea, tapi urea yang non subsidi. Oh iya, subsidi. Kalau pakai subsidi nggak bisa. Kalau di tempat ini sendiri ada berapa batang? Di sini ada sekitar 2000 batang. 2000 batang. Jadi panennya berapa kali sebulan? 3 kali sebulan. 3 kali sebulan. Wow. Wih, luar biasa. Dapat istilahnya berapanya? Iya. Berapa ton ya? Iya, kalau di timur-timur Sekali 3 bulan itu berapa ton dapat? Paling 10 ton lah. 10 ton. Kali? Kali 10.000 ya. 10.000. Wah. Ya kawan-kawan ya, itu tadi siapa yang pingin memproduksi ataupun berkebun buah naga, boleh sharing-sharing. Nggak pelit kok ilmu ini Pak Obinsa Sidabutar nih. Ya. Kalau mau belajar buah naga ya mari kemari. Studi banding. Ini bang, kenapa di plas lampu bang? Bisa dijelasin bang? Ini kita pastikan bang, supaya menghalau lalat buah. Iya, lalat buah. Jadi untuk lalat buah, karena lalat buah ini kan kalau nggak kita plastikin, kita menghabiskan dana itu 1 minggu 2 kali nyemprot. Kalau kita semprot sekali 2 minggu itu biaya kos kita itu 2 juta 1 minggu. 1 minggu. Sementara kalau diplastiki 2 juta cukup untuk plastik. untuk banyak plastik. Indikator ya. Dari hama lalat buah ya. Buah aja. Termasuk itu membantu pembungaan aja. pembungaan ya. Oh. Supaya kita bisa panennya itu kita atur. Bang, itu kan tadi bang. Payetnya ini apa ya? Jangan dia orang bang, enak-enak juga ya ngapain ini kan? Payetnya ini kemarau ini aja. Oh, kemarau jadi kendala ya bang ya. Air ya? Air ya. Air jadi kendala. Air itu aja sih. Kalau nanti ada teman kita mau pemula berkebun buah naga, apa yang harus dilakukan pertama? Pertama persiapan bibit lah, persiapan lahan. Ya, lahan. Baru bibit, udah itu aja. Lahan dan bibit. Iya. Nanti kita sharing, bisa apa yang dibutuhkan buah naga itu kita kasih. Bibitnya mahal nggak? Bibitnya kalau sekarang ini murah, dulu mahal, sekarang murah karena udah banyak yang tanam. Dulu mahal, sekarang udah murah. Sampai berapa bibitnya? Ini kan sistemnya kita nggak tahu dia, apalagi pemula. Ini kita satu batang dia 50 cm itu 5.000. 50 cm 5.000. Ya. Oke. Iklim tropis ya. Ini bagus. Jadi di daerah Panetonga ini ataupun kecamatan Dolok Perdamaian ini cocok ya untuk? Cocok ya. Ini buah naga ini bandal ini. Dia dari MDPL 10 lah. 10 sampai 500 bisa. Oh. MDPL. Bagus. Kayak apa kalau bunga ini bang, jenis kaktus ya bang? Ini kaktus. Jadi itu tadi kita sudah lihat ya bagaimana Bapak Sidabutar ini menjadi petani buah naga ya, luar biasa ini. Ya, sampai 50 buahnya, bahkan 100 satu batang. Ya. Dia tadi sudah keluarkan, dan bahkan dia mau berbagi ilmu kepada kawan-kawan yang mau
berkebun buah naga. Ya. Ini jenis yang berbeda. Ini Ekuador punya ini. 1 kilo sampai 1.200.000. Mudah-mudahan ini makin banyak di Simalungun. Bupati Simalungun, ayo kita kembangkan ini. Jadi masyarakat Simalungun, khususnya Bapak Bupati Simalungun, sudah bolehlah mencontoh ini ya. Karena memang ya cukup luar biasa panennya ini. Nah, buah naganya bukan tanggung ya, sampai satu batang ini 50 bahkan 100 buahnya. Di Simalungun ini, nggak di mana-mana. Ya.